Oke, kita lanjut ke nomor 11. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah titik-titik. A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI. B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh. C. Musnahnya sumber kekuatan musuh. D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Atau E. Mundur dan keluarnya musuh di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira yang mana ya jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 13. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal A. Pasal 28, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 26 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 1, atau E. Pasal 31 ayat 2. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasal 27 ayat 3. Karena dalam pasal 28 itu membahas tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemudian pasal 26 ayat 1 itu tentang warga negara, yang termasuk ke dalam warga negara itu siapa saja, itu pasal 26 ayat 1. Kemudian pasal 30 ayat 1 itu tentang pertahanan dan keamanan, dan pasal 31 ayat 2 itu tentang pendidikan dan kebudayaan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke nomor 14, tadi nomor 12 ya, sekarang nomor 14. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya, yang dimaksud asas demokrasi dalam pembelaan negara adalah titik-titik. Apakah A. Setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan? B. TNI merupakan komponen utama dalam usaha pertahanan negara. C. Pemerintah bertugas untuk melaksanakan usaha pembelaan negara. D. Negara menjamin dan melindungi keamanan warga negara. Atau yang E. Pertahanan negara dilaksanakan melalui TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Oke, sebelum kita menentukan jawaban yang paling tepat, kita harus paham dulu apa sih demokrasi itu. Jadi demokrasi itu kan terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat. Kemudian kita lihat option yang ada ini yang mana yang membahas tentang rakyat atau warga negara. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Yang A, yaitu setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Kehendak rakyat atau perwakilan politik merupakan nasionalisme bentuk A. Kewarganegaraan, B. Budaya, C. Etnis, D. Identitas, atau E. Organik. Nah, jadi teman-teman sekalian, nasionalisme ini ada banyak bentuknya. Ada nasionalisme kewarganegaraan, ada nasionalisme budaya, nasionalisme etnis, nasionalisme identitas, atau organik. Kira-kira yang mana ya yang termasuk ke dalam soal ini? Apakah termasuk pengertian dari nasionalisme kewarganegaraan, budaya, etnis, identitas, atau organik? Oke, jadi yang dimaksud dengan nasionalisme kewarganegaraan ini, dia disebut juga dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Dari penjelasan saya tersebut tentu teman-teman sudah dapat mengambil kesimpulan apa sih jawaban dari nomor 15 ini. Jadi jawabannya adalah yang A.
Sedangkan kalau nasionalisme budaya ini ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Adapun kalau nasionalisme etnis adalah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Sedangkan nasionalisme identitas atau organik ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Oke, bisa ya teman-teman ya? Kita lanjut ke nomor 16. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah merupakan tujuan dari A. Pembangunan nasional, B. Persatuan Indonesia, C. Wawasan kebangsaan, D. Wawasan Nusantara, atau E. Tujuan nasional. Kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat, teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah D. Wawasan Nusantara. Karena tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi tiap warga negaranya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Di sini kita baca pertanyaannya dulu ya, teman-teman ya. Sikap Aldo ini disebut dengan, jadi yang ditanyain di sini sikapnya Aldo. Sekarang kita lanjut membaca bacaan yang ada. Afifah berasal dari Sumatera Utara dan memiliki teman bernama Aldo dari Indonesia Timur. Suatu hari, ada pentas seni yang menampilkan kebudayaan masing-masing yang dilombakan. Afifah menampilkan kebudayaannya, begitupun juga si Aldo. Dan alhasil, Afifah berhasil memenangi lomba dan maju untuk memberikan pidato kemenangan. Saat itu Aldo mulai tidak suka sama Afifah, karena menganggap bahwa tidak ada budaya yang baik di Indonesia, kecuali budayanya sendiri. Nah, kira-kira sikapnya si Aldo ini teman-teman masuk ke sikap patriotisme, Calvinisme, hedonisme, animisme, atau etnosentrisme. Kalau teman-teman menemukan istilah-istilah seperti ini dalam option, maka yang harus dilakukan adalah memahami setiap istilah tersebut dan melakukan eliminasi. Yang A, patriotisme. Apa maksud dari patriotisme? Patriotisme ini adalah rela berkorban untuk kepentingan negara. Calvinisme ini adalah sifat fanatik dia ya, jadi dia menganggap budayanya lah yang paling baik di antara budaya-budaya yang lain, terlalu fanatik terhadap kelompoknya gitu ya. Kalau yang C ini hedonisme ini dia mencari kebahagiaan, jadi kebahagiaan itu adalah segala-galanya, itu dari paham hedonisme. Kalau yang animisme ini kepercayaan terhadap roh. Sedangkan etnosentrisme ini menilai budaya lain atas standar budayanya sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah paham makna dari setiap istilah tersebut, maka kita dapat melakukan eliminasi. Jadi yang A itu tidak termasuk, yang C itu juga salah, yang D itu salah, yang E juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 18. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum, B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, D. Perselisihan ideologi politik dan moral, atau yang E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral ini dia akan mengakibatkan tergerusnya nasionalisme. Oke, ini cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 19. Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Jadi sistem parlementer ini dia berlangsung dari tahun 1949 sampai 1959 ya. Namun, keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu apakah A. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintah, B. Hasil parlemen tidak pro rakyat,
C. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. D. Penjaminan HAM terbengkalai. Atau yang E. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Karena ketika masa demokrasi parlementer itu kelemahan utamanya yaitu tidak adanya hubungan dengan rakyat sehingga dia hancur.